Yahudi. Sekali lagi, ini keadaan yang mencekam untuk seluruh murid-murid Yesus. Apalagi dengan fakta dan kebenaran, dengan berita kebohongan yang diberitakan kepada seluruh penjuru negeri waktu itu, bahwa jenazah Yesus dicuri oleh murid-murid Yesus. Tetapi dengan baik-baik saudara, walaupun ada ketakutan, walaupun ada kekhawatiran saat itu, walaupun ada teror yang begitu luar biasa saat itu, murid-murid Yesus tetap berkumpul. Dan saya percaya waktu itu mereka berdoa. Katakan amin. Di tengah ketakutan sekalipun, di balik pintu terkunci sekalipun, murid-murid Yesus masih berkumpul. Firman Tuhan bilang begini, berkumpul dalam artian bahasa Grekanya bukan hanya sekedar berkumpul ngobrol-ngobrol, enggak, but they assemble themselves. Dalam sebuah assembly, ya, dalam sebuah perkumpulan, firman Tuhan mencatat, kalau kita melihat etimologinya, berkumpul di situ adalah assembly. Artinya mereka saling membangun iman mereka walaupun di tengah ketakutan. Saudara, sekali lagi, kenapa saya berbicara tentang di balik pintu yang terkunci? Karena saya percaya di balik pintu terkunci sekalipun, Yesus bisa masuk ke dalamnya dan dia akan melepaskan sesuatu saat itu juga. Amen. Katakan amin. Amin. Kita lihat apa yang terjadi setelah itu. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri. Saudara, sebentar. Saya pengen mengajak saudara untuk menempatkan diri saudara berada di dalam TKP waktu itu. Saya mengajak saudara untuk melihat dari mana datangnya Tuhan Yesus. Pintu bukan tertutup saja, Pak, terkunci. Apakah Tuhan Yesus mengetok pintu dan bilang, ini saya Yesus? Pak, pintu terkunci, tapi jendela terbuka. Pak, pintu terkunci, tapi atapnya terbuka. Rajin banget Tuhan Yesus naik manjat ke rumah lewat atap. Pak, pintunya terkunci, tetapi pintu belakang terbuka, Pak. Emang Tuhan Yesus biasanya masuk lewat pintu belakang. Saudara, ini bukan karena Yesus tahu bahwa ada pintu-pintu yang terbuka. Dengan baik-baik, pintu terkunci, Yesus bisa masuk. Saya nggak tahu dari mana dia masuk, tetapi Yesus bisa tiba-tiba ada di dalam itu. Dan ini yang dilakukan karena di tengah-tengah ketakutan, Yesus menghadirkan damai sejahtera. Jadi sebabnya kita lihat ayat selanjutnya apa katakan firman Tuhan katakan. Sama-sama kita baca. Di tengah-tengah, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Saudara, di tengah ketakutan yang begitu rupa, Tuhan Yesus tahu banget apa yang murid-muridnya perlukan waktu itu. Yaitu apa? Damai sejahtera. Taruh tangan saudara di kepala saudara, bilang begini, damai sejahtera di pikiranku. Jangan ditepok saudara. Ya, taruh tangan kanan saudara di hati saudara, damai sejahtera di hatiku. Amin saudara. Saya percaya di tengah ketakutan yang begitu rupa, ada damai sejahtera Kristus yang turun atas murid-muridnya. Amin saudara. Saudara harus catat ini baik-baik. Harus di apa? Diingat baik-baik. Bahwa ketakutan paling takut sama damai sejahtera. Artinya damai sejahtera adalah hal yang sangat menakutkan untuk ketakutan. Muka saudara terdiam sebentar nih, bayangin babi panggang atau apa? Sekali lagi, ketika ada damai sejahtera, maka ketakutan pun menyingkir. Amin saudara. Bergeser, pindah tempat dia. Karena memang tidak lagi ada ketakutan ketika damai sejahtera turun atas mereka. Itu sebabnya Yesus tahu betul apa yang murid-murid Yesus perlukan saat itu juga. Bukankah sampai sekarang dia adalah Tuhan yang sangat tahu bagaimana membantu kita menyelesaikan masalah-masalah kita? Bukankah kita sampai hari ini juga tahu betul bahwa Yesus punya cara yang paling baik
untuk membebaskan kita dari segala keadaan kita. Bukankah sampai hari ini Tuhan Yesus yang paling tahu bagaimana membebaskan kita daripada yang terbelenggu kita? Katakan amin. Bukankah sampai hari ini kita masih mengalami, kalaupun kita hidup hari ini, semua karena Tuhan, semua karena Tuhan Yesus. Sampai hari ini kuasa yang sama 2000 tahun yang lalu adalah kuasa yang sama sampai hari ini bekerja di antara saya dan saudara. Kalau saudara mengalaminya, katakan amin. Karena baik-baik, Tuhan Yesus tahu betul hal yang sangat spesifik waktu itu mereka butuhkan, yaitu damai sejahtera. Ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Ternyata murid-murid Yesus perlu tetap pembuktian. Dan Yesus menunjukkan kepada mereka, ini tanganku, ini lambungku, bekas ditusuk, bekas dipaku. Dan setelah itu murid-murid Yesus bersuka cita kembali. Saudara, ternyata ada pesan penting kenapa damai sejahtera harus dilepaskan Tuhan Yesus. Bukan cuma sekali, tetapi 2 kali. Karena setelah damai sejahtera turun, maka ada sukacita. Katakan amin. Hari-hari ini saya percaya saya sedang berhadapan dengan Anda semua yang hari-hari ini mungkin tingkat stres atau level stres saudara mungkin ada di angka 5 dari skala 10. Mungkin ada beberapa dari saudara angka 7 daripada 10. Mungkin ada juga tingkat stres saudara di angka 8 atau bahkan menyentuh angka 9 dari skala 10. Dengar baik-baik, siang hari ini mau berapapun level stres saudara, kita mau sama-sama sepakat hari ini akan ada damai sejahtera yang lepas lembaga dari. Saya percaya tepuk tangannya bisa lebih ramai daripada ini. Silakan haleluya. Sumber damai sejahtera kita adalah Yesus sendiri. Damai sejahtera tidak bisa kita beli dengan uang. Anda bisa membeli tempat tidur yang paling mahal, tetapi Anda tidak bisa membeli waktu tidur saudara. Karena waktu tidur yang tenang itu bisa didapati ketika ada damai sejahtera yang kita alami. Katakan amin. Saudara bisa membeli rumah yang paling mewah, tetapi kalau tidak ada damai sejahtera di dalamnya, maka rasanya rumah mewah itu menjadi sia-sia. Saudara bisa datang ke satu tempat yang mungkin, wah itu tempatnya banyak AC-nya dan dingin, tetapi kalau tidak ada damai sejahteranya, maka kepenuhan akan otak panas, hati panas, itu bisa terjadi. Tetapi mau dimanapun tempat yang mungkin kurang dingin sekalipun, tetapi ada damai sejahtera Allah di situ, maka ada penghiburan di situ. Sama seperti siang ini, saudara melihat keringat saya segede-gede jagung ini, saudara-saudara. Rasanya kita harus memperbesar tempat ini, karena tempat duduknya kurang sekali. Saudara percaya tempat ini rumah Tuhan harus diperbesar? Amin. Terima kasih Ibu, tepuk tangannya. Saudara, walaupun agak panas, saya melihat ada yang kipas-kipas. Gak apa-apa, gak dosa, gak apa-apa. It's okay, gak apa-apa lakukan. Tetapi terus firman Tuhan harus kita terima dengan maksimal. Amin saudara. Saudara dengar baik-baik. Dimanapun, kapanpun, selama ada damai sejahtera di situ, mau kepanasan, mau kedinginan, mau kebesaran ruangannya, mau kekecilan ruangnya, tetapi ketika ada damai sejahtera Kristus di situ, maka ada ketenangan abadi. Amin, saudara. Kita lihat selanjutnya. Itu yang pertama kali Tuhan Yesus katakan, di balik pintu terkunci, ternyata ada damai sejahtera. Kita lihat apa dampak daripada damai sejahtera tadi. Maka kita lihat setelah ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka, murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat, Tuhan, ternyata Tuhanku hidup. Ternyata Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan terbukti bahwa berita fitnah, berita kebohongan itu tidak benar adanya. Karena berita yang disebarluaskan adalah mayat Yesus dicuri oleh murid-murid Yesus. Dan Yesus membuktikan bahwa kebenarannya adalah dia bangkit dari antara orang mati. Setelah itu, maka kembalilah sukacita mereka ketika mereka melihat Yesus. Ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi. Kata Yesus sekali lagi. Kata berapa? Kata Yesus sekali lagi. Kata Yesus sekali lagi. Sama-sama kita baca dengan kuat. 1, 2, 3.
damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Taruh tangan kanan saudara di hati saudara. Bilang begini, damai sejahtera bagi aku. Katakan damai sejahtera bagiku. Saudara sekarang bilang kiri kanan saudara, damai sejahtera bagi Anda semua. Amin. Amin. Di tengah ketakutan, di tengah kekhawatiran, semua orang punya tingkat stres, tingkat ketakutan yang begitu rupa. Tapi dengar baik-baik, Bapak, Ibu, Saudara semua, di mana ada Yesus, di situ ada damai sejahtera. Haleluya. Amin. Saya paling suka berbicara di hadapan jemaat di GBI, MH Tamrin, dan Grand Zuri. Kenapa? 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 Ini alasannya. Karena walau setiap kita berada dalam tekanan, walau setiap kita punya badai, pergumulan, permasalahan, tantangan hidup, tetapi saya melihat ada iman-iman yang begitu kuat yang tersorot dari mata-mata saudara. Dan itulah jemaat GBI Tamrin. Walaupun rasanya udah gak ada lagi dasar untuk berharap, tetapi saya melihat siang hari ini Tuhan akan memperbarui pengharapan saudara. Katakan amin. Kita lihat, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudara, jangan sampai terhenti damai sejahtera ini hanya kita yang mengalaminya. Kita mau sama-sama supaya orang-orang sekeliling kita bisa merasakan damai sejahtera yang kita alami. Katakan amin, saudara. Amin. Hal yang pertama, di balik pintu yang terkunci, Tuhan sanggup melimpahkan damai sejahtera di situ. Hal yang kedua, di balik pintu yang terkunci, dengar baik-baik, bukan hanya ada damai sejahtera yang berlimpah-limpah, tetapi ada kuasa Tuhan yang tersedia. Saudara, setelah pintu terkunci, untuk mereka meninggalkan tempat-tempat itu, tempat mereka berkumpul, mereka cukup membuka kunci pintu, mereka keluar dengan damai sejahtera Allah. Namun ingat baik-baik saudara, hari ini betul Tuhan akan mencurahkan damai sejahtera bagi setiap kita. Tapi pesan firman Tuhan, sama seperti Bapa telah mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Bukankah hari-hari ini banyak orang yang butuh melihat Tuhan Yesus melalui kehidupan setiap kita? Amin. Amin, saudara. Amin. Itu sebabnya kalau kita beribadah seperti siang ini, kita seperti menabung, kita seperti menerima. Tetapi jangan lupa, setelah kita menerima, ada saatnya kita memberi. Katakan amin. Amin. Itu sebabnya ketika saudara meninggalkan tempat ini, nanti keluar dari tempat ini, jangan sampai justru saudara tidak menghadirkan damai sejahtera di tempat dimanapun saudara berada. Justru dimanapun saudara nanti setelah keluar dari tempat ini, saudara harus menghadirkan damai sejahtera Allah, Shalomnya Kristus. Amin. Kalau di dalam gereja kita bisa mengalami damai sejahtera Kristus, di tempat lain pun kita harus membawa damai sejahtera Kristus, supaya dunia melihat ada Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Amin, saudara. Amin. Hari-hari ini bahkan jangan hanya menjadi orang Kristen hebat di dalam gereja yang mengangkat tangan, melompat memuji Tuhan. Tetapi ketika kita meninggalkan tempat ini, semuanya kita lupakan apa yang terjadi dalam gereja. Justru hari-hari ini saudara, saya mau mengajak saudara supaya damai sejahtera itu berlimpah-limpah. Penuhi diri saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Kita lihat firman Tuhan mengajar sedemikian rupa saudara.
Artinya apa? Semakin kita dekat dengan Yesus, saya percaya walaupun ada masalah, tetapi hati ini tetap tenang. Amin. Tadi sama-sama kita lihat, di mana ada damai, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera Allah. Sebentar, saya cari dulu sebentar, saudara. Ada yang sudah mendapatkannya? Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Di balik pintu yang terkunci ada damai sejahtera Allah. Namun damai sejahtera itu damai sejahtera adalah produk daripada atau hasil daripada kebenaran, yaitu Kristus yang hadir di tengah-tengah mereka. Karena kalau misalnya tidak ada Yesus waktu itu, maka tidak ada damai sejahtera. Katakan amin. Kalau saudara ingin pernikahanmu ada damai sejahtera Allah, harus ada Yesus di dalamnya. Artinya bukan hanya cuma nama Yesus, bukan cuma salib, gambar salib atau patung atau apa namanya ukiran bentuk salib di dalam rumah, enggak. Karena hal itu tidak menjamin. Yang menjamin adalah ketika saudara dan saya di dalam rumah itu ada persekutuan dengan Kristus. Katakan amin. Tanggal 25 Maret 2017 menjadi satu hari yang sangat spesial buat saya. Bukan karena tanggal 25 Maret 2017 adalah hari ulang tahun saya 35. Tetapi hari itu Tuhan bekerja secara luar biasa dengan cara yang sangat ajaib, saudara. Terserah saudara nanti saudara mau menilai saya seperti apa. Tapi buat saya ini adalah salah satu cara saya menjaga komunikasi dengan Tuhan. Saya punya kebiasaan kalau sampai di rumah setelah saya berkantor, saya punya kebiasaan handphone ini akan saya letakkan di atas meja, di meja makan di luar daripada kamar saya, atau di atas rak di samping tempat tidur saya. Jadi ada di dua tempat itu. Nanti kalau saudara main ke rumah kami di Jakarta, saudara bisa membayangkan, oh ini maksudnya Pak Erik. Yang meja dia bilang itu, meja makan. Berarti di situ habis kantor dia taruh letakkan handphone di situ. Atau saudara juga bisa ke tempat saya, saudara bilang, Pak saya mau lihat meja yang Bapak bilang, rak yang Bapak bilang di kamar Bapak mana Pak? Saya letakkan di situ. Antara di dua tempat itu, saya letakkan. Namun malam itu saya meletakkan handphone saya di rak di tempat tidur di kamar saya. Di mana kamar saya itu adalah tempat paling favorit untuk kami berkumpul. Anak-anak saya, ketika putri saya bersama dengan saya dan istri, kami berkumpul berlima di satu kamar itu. Kami lagi ketawa, bercanda. Tiba-tiba entah kenapa kok kayak ada dorongan yang begitu kuat untuk saya mengambil handphone saya. Lalu saya ambil handphone saya. Mungkin saudara tidak bisa menebak apa yang selanjutnya akan saya lakukan. Saya mengambil handphone saya bukan untuk WhatsApp, bukan untuk SMS, bukan untuk ngecek email, bukan untuk melihat sosial media. Saya ambil handphone saya, langsung saya taruh di telinga saya. Mungkin saudara tidak bisa membayangkan apa yang terjadi setelahnya. Setelah handphone saya taruh di telinga saya bilang begini, halo Tuhan Yesus, lagi ngapain? Tuhan Yesus sudah makan? Tuhan Yesus pakai baju apa? Dan ketika anak-anak saya dengar, apalah ini? Ulang tahun dia hari ini, tapi kayaknya stres dia.
caranya dia sama Tuhan Yesus pakai handphone? Mungkin dalam pikiran anak-anak saya seperti itu, karena percayalah, mereka nggak ngomong seperti itu, saudara. Apa lagi ini? Tapi saya percaya ada dalam pikiran mereka seperti itu. Ini kenapa nih? Akhirnya saya lanjutkan perbincangan saya dengan Tuhan Yesus saat itu. Tuhan Yesus, saya sedang ngomong sama anak-anak lagi, kami lagi kumpul di kamar, dan pasti Tuhan Yesus mendengar percakapan kami. Dan saya balikkan badan saya bilang begini, kalian mau apa? Kalian mau sapa Tuhan Yesus gak? Mereka terdiam ya. Bisa Tuhan Yesus ditelepon. Akhirnya mereka bilang begini, Dedi, tolong bilang halo dari Oze. Halo Tuhan Yesus dari Oze. Saya bilang, Tuhan Yesus dengar, Oze menyapa. Kalian mau apa dari Tuhan Yesus? Tiba-tiba anak-anak terdiam dan langsung begini, Dedi, kami mau ke Eropa. Dedi, kami mau ke Jepang. Kami mau ke Korea. Pusing pala Dedi. Tapi saya bilang begini, Tuhan Yesus dengar, anak-anak ini mau ke Eropa. Mereka mau ke Inggris. Mereka mau lihat bunga-bunga tulip yang ada di Belanda. Mereka mau ke New Zealand. Mereka mau ke Amerika. Mereka mau ke Tokyo. Dan saya percaya Tuhan Yesus mendengar. Tuhan Yesus mendengar gak, saudara? Mendengar ya? Mendengar ya? Saya percaya sekali Tuhan Yesus mendengar. Dengan adanya handphone di telinga saya atau tidak, saya percaya Tuhan Yesus mendengar. Saudara, malam itu menjadi begitu berkesan. Karena anak-anak bertanya kepada saya, apa iya Tuhan Yesus bisa ditelepon ini? Saudara tahu, gak pakai handphone pun Tuhan Yesus bisa kita hubungi. Amin. Katakan amin. Amin. Karena kebenaran itu tidak jauh. Kebenaran itu ada di dalam hati kita. Semenjak kita memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ada kebenaran dalam hati saudara. Ada hubungan dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya siang hari ini kita cukup dengan hati yang sederhana, mau membangun kembali hubungan yang baik dengan Bapa di surga. Sekali lagi, di mana ada kebenaran, akan tumbuh damai sejahtera di situ. Tuhan Yesus tidak jauh. Saudara nggak perlu nanti di jalan ngomong sendiri, Tuhan Yesus. Orang-orang juga pada mikir nanti ini orang stres. Tapi saudara cukup masuk kamar saudara, di kantor saudara, bersimpuh, melipat tangan, memandang kepada Yesus dan meminta, Tuhan, hari ini biar damai sejahtera-Mu turun atasku. Saudara bisa melakukannya. Amin. Malam itu menjadi begitu spesial buat saya, karena saya mengerti satu hal. Ternyata Tuhan menginginkan sebuah komunikasi dengan setiap kita. Makanya di tengah ketakutan, Dia hadir membawa damai sejahtera. Di balik pintu yang terkunci, Dia hadir membawa damai sejahtera. Siang hari ini seberapa banyak yang saudara percaya dan rindu ada damai sejahtera Allah turun atas saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri sebentar dalam hadirat Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu ini. Mari kita bersukaria. Masih oke? Masih saya? Nah, kita mau keroncongan dulu sebentar. Kalau gitu adius di dalam dulu sebentar. Adius di dalam. Oke. Ini udah lama kita gak keroncongan, karena biasanya gereja-gereja karismatik udah musiknya dipenuhi dengan musik-musik rock, saudara. Ya. Tapi kita mau keroncongan sebentar. Damai yang dia
Maka ada bangkitnya sukacita dalam kehidupan kita. Amin. Saya nggak tahu ketakutan apa yang sedang saudara alami. Ketakutan akan hari esok kan? Ketakutan akan susahnya beli baju, pakaian, makanan. Dengar baik-baik saudara. Tuhan bisa mendatangkan burung gagak yang bisa memberkati. Katakan amin. Amin. Tuhan bisa menggerakkan hati orang lain. Tuhan bisa pakai orang lain untuk menjadi berkat buat saudara. Dengar baik-baik. Jangan pernah saudara berpikir saya nggak pernah mengalami kekurangan. Saya pernah mengalami kekurangan. Saya tahu rasanya kekurangan itu apa. Tapi dengar baik-baik. Sama seperti Tuhan telah tolong saya, Tuhan juga sanggup menolong saudara. Di balik pintu yang terkunci, dengar, ada kata senjata Allah. Di balik pintu yang terkunci, dengar, ada kebangkitan sukacita dan sorak-sorai murid-murid Yesus. Pertanyaannya, masih maukah saudara berharap kepada Yesus? Amin. Aminnya begitu keras, tetapi biarlah itu menjadi seruan hati saudara. Saudara hari-hari ini, ayo kita datang kepada Tuhan, bukan hanya di dalam gereja saja. Di waktu-waktu saudara ada di rumah, hampiri dia, panggil dia Bapa, panggil dia Tuhan. Bapak saudara, satu hal yang hilang daripada kita seringkali adalah komunikasi dengan Bapa ketika kita ada di dalam rumah kita. Karena komunikasi kita dengan Tuhan bukan hanya terjadi ketika di hari Minggu kita beribadah seperti ini, tapi setiap hari dalam hidup kita. Saya punya komitmen setiap hari, saya mau baca firman Tuhan. Saya punya istilah kepada orang tua saya. Saya bilang, saya mau pergi sebentar, mau pergi keluar, saya mau belajar. Seorang Erik Harifa sampai hari ini mau memaksa dirinya untuk belajar setiap hari, baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sanggup memberikan kekuatan bagi saudara. Sampai hari ini saya berkomitmen setiap hari saya mau menghabiskan 1 jam baca firman Tuhan, mencari wajah Tuhan. Saya mengasingkan diri saya keluar dari rumah, bahkan keluar dari kantor untuk saya melakukan satu hal ini. Karena saya tahu satu hal, Tuhan menginginkan hubungan yang baik dengan anak-anaknya. Semua yang di sini saudara mengerti bahwa saudara adalah anak-anaknya Tuhan. Semua yang di sini ayah, coba semua yang di sini adalah seorang bapak, coba yang punya anak-anak. Bapak mau dipanggil bapak cuma di hari Minggu aja? Mau setiap hari kan Pak? Bapak mau anak-anak bapak cuma manggil setiap hari Minggu doang? Tidak. Ada seberapa banyak di sini bapak-bapak yang pengen dipanggil sama anaknya, papa, cuma di hari Minggu. Lalu di hari biasanya, Bang. Woi, gak mau kan? Sementara kita minta diberkati Tuhan setiap hari. Kapan kita mau memberkati Tuhan? Sementara kita minta dijagai Tuhan, kapan kita mau jaga perasaannya Tuhan? Bapak saudara, Tuhan begitu mengasihi saudara. Amen. Sampai siang ini Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, jangan berfokus kepada pintu yang terkunci. Jangan berfokus kepada masa lalu. Jangan berfokus kepada permasalahan saudara. Jangan berfokus kepada kesusahanmu. Jangan berfokus, jangan pusingin tentang pasangan hidup saudara. Tenang, Tuhan sudah sediakan itu. Tepat pada waktunya Tuhan akan kasih. Tapi dengan baik-baik, maukah saudara mengembalikan pandangan saudara
hati saudara kembali kepada Yesus yang hari ini. Damai yang jadi ketakutan, kekhawatiran saudara dengan melakukan satu hal yang sederhana ini. Ambil waktu tenang, bilang begini sama Tuhan, siang ini aku minta damai sejahtera. Mau pagi hari saudara minta damai sejahtera. Sore hari minta sama Tuhan, damai sejahtera penuhi hatiku Tuhan. Malam hari minta sama Tuhan, Tuhan penuhi hatiku dengan damai sejahtera. Katakan amin. Tutup mata saudara sebentar dalam hadirat Tuhan. Kami sudah melihat Tuhan menolong orang lain. Kami sudah melihat kuasa-Mu bekerja bagi banyak orang. Kami sudah melihat kuasa-Mu bekerja sangat luar biasa kepada banyak sekali orang. Yang buta melihat, yang miskin Tuhan bisa berkaya, yang terluka Tuhan bisa hidup, yang sakit Tuhan bisa sembuhkan. Kalau Tuhan bisa melakukannya untuk orang lain, masa Tuhan gak bisa lakukan buat saya? Kalau Tuhan bisa melakukannya untuk orang-orang yang kami pernah lihat Tuhan menolong mereka, masa Tuhan gak bisa tolong saya? Tahukah saudara, kuasa yang sama bekerja siang hari ini. Sambung nolong saudara. Buka tangan saudara sekali lagi di hadapan Tuhan. Tak tersembunyi kuasa. Saya juga. Ayo menunggu. Wow, kau habis asal kau percaya kuasa. Tutup mata saudara sebentar dalam hadirat Tuhan. Kau sekalian kiri kanan saudara. Kita mau sama-sama minta siang ini supaya surga dibukakan bagi kehidupan saudara.
Kita mau sama-sama sepakat siang hari ini meminta Tuhan mengerjakan sesuatu, menerobos kemustahilan. Saudara tahukah saudara bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah? Siang hari ini apa yang saudara percaya bahwa Tuhan sanggup lakukan, ayo perkatakan dengan lidah saudara, perkatakan dengan mulutmu. Karena saat ini saudara dihukung oleh ketakutan, kecemasan begitu lupa, minta sama Tuhan. Tuhan, aku minta damai sejahtera Allah. Kalau ada ketakutan, kekhawatiran yang begitu lupa, minta sama Tuhan, limpahkan aku dengan damai sejahtera ini. Damai sejahtera yang melampaui akal pikiran manusia. Tutup mata saudara sekitar itu. Mungkin tidak saya panggil saudara satu persatu untuk maju ke depan, tetapi kita mau minta sama Tuhan supaya Tuhan menurunkan damai sejahtera dalam hati saudara. Letakkan tangan kanan saudara di hati saudara sebenarnya. Damai sejahtera Yesus, limpah-limpahkan hati kami dengan damai sejahtera. Limpah-limpahkan hati kami dengan damai sejahtera. Ya. Terus buka hati saudara, terus buka hati saudara. Rohmu bekerja siang hari ini. Dari depan sampai belakang, dari kiri sampai kanan, biar setiap kami dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Surga terbuka bagi gerejamu siang ini, menjawab doa-doa umatmu. Tersembunyi kata amin. Kuasa kalau itu
Lagi angkat tangan saudara melewati kepala saudara. Dari depan ini kita mau sama-sama minta sama Tuhan. Saya tidak akan menyentuh kepala saudara satu persatu, tapi saya minta biar damai sejahtera Allah turun atas saudara saat ini. Limpahkan atas gereja ini, menggeser ketakutan, kekhawatiran dengan damai sejahtera. Kami terima dari Tuhan. Kami terima dari Tuhan. Mataku tertuju kepadamu ya Bapa. Mataku tertuju kepadamu Bapa. Hati kami tenang siang ini. Hati kami tenang siang ini, karena Roh-Mu bekerja. Walaupun nanti kami kembali ke rumah masih ada masalah yang sama, tapi hati kami tenang siang ini. Kami gak takut lagi, kami gak khawatir lagi. Gak apa-apa masih ada masalah itu, gak apa-apa masih ada badai itu, gak apa-apa kalau kami harus bergumul dalam tantangan hidup kami, tapi ada ketenangan dalam batin kami. Itu karena Roh Kudus dicurahkan bagi setiap. Tenanglah jiwaku, menembus awan gelap, pandang kemuliaan, pandang
setiap saat dan jauh tetap ku rasa Tuhanlah yang membimbingku. Haleluya. Kami bersyukur karena apa yang Tuhan kerjakan bagi setiap kami, di setiap kami. Hari ini adalah sesuatu hal yang membebaskan kami, membuat kami mengerti bahwa Tuhan kami bekerja siang hari ini. Hanya karena Tuhan kami tidak terlihat bukan berarti Tuhan kami tidak ada. Tuhan kami tidak terlihat, tetapi kami bisa merasakan kasih-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satu hal yang perlu kami tahu, tidak cukup hanya damai sejahtera yang kami alami. Karena kami tahu yang pertama, Tuhan sudah memberikan damai sejahtera. Yang kedua, kami harus menghadirkan damai sejahtera dimanapun kami berada. Di kantor kami, di sekolah kami, di kampus kami, dimanapun kami berada, di keluarga kami, di rumah kami, di lingkungan kami. Kami mau menghadirkan damai sejahtera Kristus. Buka mata saudara sebentar dalam hadirat Tuhan. Damai sejahtera Kristus bisa hadir melalui perkataan-perkataan saudara. Katakan amin. Itu sebabnya jangan sampai melalui perkataanmu maka orang kehilangan damai sejahtera. Justru dengan perkataan saudara, bangkitkanlah satu dengan yang lain. Angkat satu dengan yang lain. Buang jauh-jauh perkataan negatif dari mulut saudara. Perkataan-perkataan yang penuh dengan iman dan yang membangkitkan iman saudara. Yang mau katakan amin, maka damai sejahtera Allah turun bagi setiap saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya percaya bisa lebih dahsyat daripada ini. Haleluya. Saudara boleh bagi diri dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.